Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Balik lagi bersama gua Bagas di channel Jack Movie. Pada kesempatan kali ini, gua akan melanjutkan alur cerita dari film sebelumnya yang berjudul A Quiet Place episode 2. Di film kedua ini, kita diperlihatkan dengan bagaimana awal mula kehancuran bumi akibat kedatangan monster Death Angel yang sangat sensitif terhadap suara. Setelah Evelyn dan ketiga anaknya berhasil selamat dari serangan para monster sebelumnya, kini mereka pun berencana pergi ke tempat lain untuk mencari tempat persembunyian yang aman. Namun, di tengah persembunyiannya, mereka menemukan harapan ketika masih ada kelompok manusia yang selamat di luar sana. Jadi, gimana keseruannya? Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan hari pertama sebelum para Death Angel datang ke bumi, di mana seluruh kota masih tampak baik-baik saja. Setelah itu, Liang selesai membeli buah pun bergegas menghadiri pertandingan baseball di sekolahnya Markus. Di sana, Li pun bertemu dengan temannya bernama Emmet, yang juga sedang menonton pertandingan tersebut. Awalnya, pertandingan itu berjalan dengan baik, tanpa adanya kendala sama sekali. Namun, di tengah pertandingan, tiba-tiba saja semua orang sangat terkejut saat melihat meteor yang jatuh dari atas langit. Melihat hal itu, semua yang ada di sana bergegas ke rumah masing-masing. Namun, karena Lee dan Evelyn menggunakan mobil yang berbeda, Regan pun memutuskan untuk pulang bersama Lee, sementara Evelyn bersama Markus dan adiknya yang kecil. Tak lama berkemudi, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kemunculan Death Angel yang langsung menyerang siapapun di sana. Sehingga mobil Evelyn pun mengalami kecelakaan ringan. Namun untungnya tidak ada yang mengalami luka serius. Tak jauh dari sana, Lee dan Regan mencoba bersembunyi di dalam suatu toko bersama beberapa orang yang juga berhasil menyelamatkan diri. Namun saat ada salah satu monster yang berada tepat di depan toko, tiba-tiba saja kembali ke masa kini. Evelyn dan ketiga anaknya yang berhasil selamat dari serangan para monster sebelumnya pun kini memutuskan untuk pergi dari sana karena mereka merasa bahwa rumah mereka saat ini sudah tidak aman lagi. Kemudian, Evelyn pun menaruh bayinya ke dalam kotak penyimpanan bayi dan ia juga membawa sebuah tabung oksigen yang ada di ruang bawah tanah. Sementara itu, Regan pergi ke ruangan ayahnya untuk mengambil peralatan di sana, seperti peta, radio, dan pengeras suara untuk digunakan melawan monster. Kemudian, saat Regan sedang berada di atas lumbung sambil menyalakan api, tiba-tiba saja ia melihat seseorang yang mencoba berkomunikasi dengan menyalakan api, sehingga mereka semua pun memutuskan untuk pergi ke arah asap api itu berasal. Mereka pun menempuh perjalanan yang cukup jauh. Namun pada suatu momen, Evelyn tak sengaja terkena jebakan yang membuat suara, sehingga mereka pun langsung berlari untuk menghindari kejaran monster. Di tengah pelarian itu, tanpa disadari, ternyata ada seseorang yang mengawasi mereka dari kejauhan. Dan tiba-tiba saja, Baby, please. karena monster yang semakin mendekat, Evelyn dan Regan pun terpaksa melawan monster itu dengan menggunakan alat pendengaran yang dipasang di pengeras suara. Dan saat monster itu kesakitan, Evelyn pun langsung menembaknya. Lalu, saat mereka masuk ke dalam bangunan, tiba-tiba saja ada seorang pria yang langsung membawa Evelyn dan yang lain menuju ke tempat persembunyian miliknya yang berada di dalam berangkas. Di sana, pria itu menyuruh Evelyn untuk kembali ke tempat tinggal sebelumnya, karena ia tak memiliki persediaan makanan dan minuman untuk mencukupi mereka semua. Tanpa disadari, ternyata pria itu adalah Emmet,
yang merupakan teman baik Lee yang waktu itu juga hadir ke pertandingan baseball bersama keluarganya. Emmet yang melihat bayi pun menjadi iba kepada Evelyn, sehingga ia pun memperbolehkan Evelyn dan anak-anaknya untuk tinggal di sana. Mendengar hal itu, Evelyn pun sangat berterima kasih kepada Emmet. Kemudian, Evelyn pun mengobati luka di kaki Markus, yang untungnya luka itu tidak sampai menembus ke tulangnya. Setelah itu, saat Emmet dan Evelyn sedang berbincang, Emmet mengatakan bahwa tempat itu merupakan tempat yang cukup kedap suara, sehingga mereka akan aman jika berbicara dengan pelan. Emmet juga mengatakan bahwa ia sangat kagum dengan Evelyn yang bisa membunuh monster itu, karena selama ini ia tak pernah melihat ada manusia yang bisa membunuh monster dengan kulit yang sangat keras itu. Di sana, Emmet juga menceritakan bahwa ia telah kehilangan putranya sejak hari pertama saat para monster itu datang. Dan ia juga kehilangan istrinya beberapa bulan yang lalu yang meninggal akibat sakit. Tak lama setelah itu, Markus yang sedang menggunakan headset tiba-tiba saja mendengar suara musik berjudul Di Balik Laut, yang mana hal itu menandakan bahwa masih ada manusia yang memutar musik itu di stasiun radio. Meski begitu, Emmet menyuruh mereka untuk tidak pergi mencari sumber suara tersebut, karena menurutnya sudah tidak ada lagi manusia yang selamat di luaran sana. Malam harinya, ketika semua orang sedang tidur, Regan mengatakan kepada Markus bahwa menurutnya lagu itu merupakan sinyal kepada semua manusia bahwa masih ada kelompok yang merasa selamat di luar sana dan mengisyaratkan kepada siapapun yang mendengar lagu itu untuk mencari asal sumber suaranya berasal. Setelah ditelusuri, Regan berhasil melacak sumber suara tersebut yang ternyata terletak di sebuah pulau di tengah-tengah laut, dan ia sangat yakin bahwa ada komunitas manusia yang selamat di sana. Regan pun berniat pergi ke sana untuk menyiarkan suara dengungan menggunakan alat pendengarannya itu di stasiun radio yang berada di pulau tersebut. Regan berharap umat manusia bisa melawan para makhluk itu dengan disiarkannya suara dengungan dari alat milik Regan. Namun, Markus melarangnya untuk pergi. Bahkan, ia mengancam jika Regan tetap nekat untuk pergi, maka ia akan mengadukan hal ini kepada Evelyn. Keesokannya, setelah Markus terbangun, ia menemukan sebuah tulisan dari Regan untuk terus mendengarkan radio, yang mana hal itu menandakan bahwa Regan tetap memutuskan untuk pergi menemukan pulau tersebut. Evelyn yang mengetahui kepergian Regan pun langsung meminta tolong kepada Emmet untuk membawa putrinya kembali dengan selamat. Di sisi lain, terlihat Regan yang saat ini sedang mengikuti rel kereta. Ia pun memasuki kereta yang sudah terbengkalai akibat diserang oleh Death Angel. Ketika Regan melihat ada kotak P3K di sebuah ruangan, ia pun mencoba untuk mengambilnya. Namun tiba-tiba saja, akibat suara yang ditimbulkan, salah satu Death Angel pun datang ke sana, sehingga Regan pun langsung mengaktifkan alatnya itu. Namun saat tembakannya meleset, untungnya Emmet datang di waktu yang tepat dan langsung menembak makhluk tersebut. Setelah berhasil sembunyi di sebuah bangunan, Emmet mengatakan kepada Regan bahwa ia akan membawanya kembali ke rumah. Namun Regan menolaknya, dan Regan mengatakan bahwa mereka bisa menyelamatkan umat manusia dengan menyiarkan suara dengungan pada alat milik Regan di stasiun radio yang terletak di pulau tersebut. Regan juga meminta Emmet untuk membantunya pergi ke pulau itu, karena menurutnya di sana masih ada komunitas manusia yang masih selamat. Karena ternyata para monster itu tidak bisa berenang, sehingga pulau tersebut masih aman dari serangan para Death Angel. Mendengar hal itu, Emmet pun berubah pikiran, dan ia akhirnya setuju dengan ide Regan untuk pergi ke pulau tersebut. Sehingga tanpa berlama-lama, Emmet dan Regan pun melanjutkan perjalanan menuju pulau yang dimaksud. Di sisi lain, saat Evelyn sedang menggendong bayinya, ia menyadari bahwa tabung oksigen yang mereka miliki sudah hampir habis. Sehingga Evelyn pun mencoba pergi ke kota sendirian untuk mencari tabung oksigen dan beberapa perban untuk mengganti perban lama di kaki Markus. Malam harinya, saat Emmet dan Regan baru saja tiba di pelabuhan,
Tanpa disadari, ia dikejutkan dengan kehadiran seorang bocil. Namun, saat Emmet mendekati bocil itu, tiba-tiba saja saat kelompok gila itu hendak membawa Regan, Emmet memberikan kode kepada Regan untuk menyelam ke dalam air, sehingga ini yang terjadi. Saat monster itu menyerang semua orang di sana, Emmet dan Regan pun berhasil selamat dengan cara menaiki sebuah kapal. Namun, tanpa disadari, ada salah satu makhluk yang juga menaiki kapal di sana. Sementara itu, di dalam persembunyiannya, Markus yang gabut pun mencoba berkeliling untuk mencari benda yang sekiranya bisa ia manfaatkan. Namun, ia sangat terkejut saat melihat tubuh istri Emmet yang sudah meninggal dunia. Akibat suara yang ditimbulkan, salah satu monster pun langsung datang ke sana, sehingga Markus pun membawa adiknya masuk ke dalam berangkas. Namun karena sangat panik, pintunya pun tidak terganjal oleh handuk, sehingga kini Markus dan adiknya terjebak di dalam sana. Di sisi lain, setelah Evelyn kembali, ia menyadari bahwa ada monster yang berhasil masuk ke dalam tempat persembunyiannya, sehingga ia langsung memancing monster itu dengan meledakkan tabung oksigen yang ia bawa. Meski monster itu kebal terhadap api, Evelyn ternyata sengaja membuat kebakaran supaya alat pemadam otomatisnya menyala, sehingga ia bisa menyamarkan suaranya, dan pada akhirnya ia berhasil masuk ke dalam berangkas sambil membawa tabung oksigen miliknya yang tersisa satu. Sementara itu, ketika Regan dan Emmet tiba di pulau, mereka sangat terkejut bercampur senang saat melihat masih ada manusia yang masih selamat di pulau tersebut. Kemudian, si pemimpin komunitas itu mengatakan kepada Emmet bahwa ia sengaja memutar lagu di balik laut itu sebagai sinyal untuk menuntun semua orang pergi menuju ke pulau tersebut. Si pemimpin juga menceritakan pada saat hari pertama monster itu menginvasi bumi. Beberapa orang menyadari bahwa monster itu ternyata tak bisa berenang, sehingga pemerintah menyuruh para warga untuk menyelamatkan diri ke pulau terdekat menggunakan kapal evakuasi. Setelah itu, Emmet menemui Regan untuk meminta maaf karena telah meragukan perkataannya tentang lagu di balik laut. Regan pun paham dan tak mempermasalahkan hal tersebut. Lalu, saat Emmet sedang bersantai di pantai, ia tak sengaja melihat ada kapal yang sebelumnya dinaiki oleh Death Angel ternyata juga tiba di sana karena terseret arus laut. Sehingga Emmet yang menyadari bahwa monster itu juga berada di pulau pun mencoba untuk memperingatkan kepada warga di sana. Namun, ia terlambat karena monster itu sudah berada di sana dan langsung menyerang semua penduduk. Melihat hal itu, si pemimpin pun langsung menyembunyikan anak-anaknya di dalam lemari. Sementara ia, Emmet, dan Regan berusaha memancing makhluk tersebut menjauh dari pemukiman dengan menggunakan sebuah mobil. Setelah tiba di stasiun radio, tiba-tiba saja si pemimpin berhasil ditarik oleh monster itu, sehingga Emmet dan Regan pun bergegas untuk mencari ruangan siaran radio. Dengan hati-hati, Regan pun berusaha memasuki ruangan siaran radio itu. Namun, karena Regan memiliki masalah pendengaran, ia tak sengaja menimbulkan suara, dan tiba-tiba saja
Di saat yang bersamaan, ketika Evelyn mengira bahwa monster itu sudah pergi, ia mencoba mengambil obat-obatan yang ia bawa sebelumnya. Namun, tanpa disadari, ternyata monster itu masih ada di sana dan langsung menyerang mereka, hingga membuat kaki Evelyn terluka. Di tengah keadaan yang genting itu, tiba-tiba saja Markus mendengar suara dengungan dari radio, sehingga ia pun menyadari bahwa Regan telah berhasil sampai ke pulau tersebut. Dengan suara dengungan dari alat pendengaran yang pernah dibuat oleh Lee, kini Markus dan Regan berusaha memberanikan diri untuk melawan monster itu, hingga akhirnya mereka berdua berhasil membunuh monster tersebut secara bersamaan, dan film pun tamat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Bantu YouTuber pemula ini mendapatkan 1000 subscribe pertamanya. Dan sekian, terima kasih.